Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nazira. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, dari video kali ini kita akan membahas terkait moral hazard pada program beasiswa. Nah, untuk itu saya akan mendatangkan beberapa narasumber, yaitu merupakan mahasiswa dari kampus saya. Yuk kita lihat narasumber yang pertama. Halo. Nah, teman-teman, ini adalah narasumber saya yang pertama. Nah, sebelum itu mungkin bisa perkenalan. Baik, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Diklima, mahasiswa dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, kelas 2 dari 4, akuntansi manajerial. Baik, Kamila, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan program beasiswa. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Kamila, apakah semua mahasiswa yang membutuhkan beasiswa dapat terfasilitasi? Ini langsung dijawab? Iya, langsung dijawab. Baik, menurut saya sendiri itu belum semuanya terpenuhi untuk fasilitasnya, karena yang pertama, pemerataan dari beasiswa sendiri tidak merata, dan juga yang kedua disebabkan oleh dua faktor, seperti misalnya kurang info dari kampus itu sendiri ataupun kurang info dari orang itu sendiri karena dia malas untuk mencari, dan juga mungkin di bagian berkas-berkasnya banyak, ya pengurusan berkasnya itu banyak dari teman-teman mungkin yang merasa kayak dipersulit bagian berkasan, sehingga mereka tuh mengurungkan diri untuk mengambil fasilitas berupa beasiswa tersebut. Oh iya. Nah, kemudian kan dari kampus kita ini juga banyak mahasiswa yang sudah memperoleh beasiswa. Nah, menurut Kamila, bagaimana pendapat Kamila terkait mahasiswa yang mendapatkan beasiswa namun melakukan penyalahgunaan terkait beasiswa tersebut? Berarti tidak tepat sasaran. Iya, beasiswanya tidak tepat sasaran. Menurut saya sendiri, pertama itu perlu regulasi yang ketat lagi dari pihak kampus itu sendiri. Ya. Karena bagaimanapun dari bagaimanapun kan pihak kampus yang mengambil data-data yang ada dari mahasiswa tersebut. Nah, bagaimana dari pihak kampus tersebut bisa meng-cross-check data-data yang ada sehingga dia tidak salah sasaran, seperti bagaimana kehidupan mahasiswa di kampus dan juga bagaimana kondisi-kondisi keluarganya. Oke, nah pertanyaan terakhir, menurut Kamila upaya apa nih yang bagus untuk yang dapat diterapkan kampus maupun pemerintah untuk menghindari dan mengurangi penyalahgunaan beasiswa? Baik, menurut saya mengenai upaya dari pihak pemerintah pun kampus, pertama-tama mungkin kita dilihat dari skala paling kecil dulu, yaitu pihak kampus tersebut dulu bagaimana cara mereka mengecek-ngecek datanya. Nah, maka yang diperlukan pertama regulasi yang ketat untuk list-list ataupun untuk orang-orang yang mendaftar sebagai pihak beasiswa, data-data dari beasiswa tersebut, lalu diberikan kepada pemerintah, yang dimana nanti pemerintah itu bakal jauh lagi lebih mendetail mengenai data-datanya, dan juga mengcross-check lebih jauh bagaimana data-data bisa masuk ke karena jangan sampai justru dari pihak kampus tersebut yang malah mencurangi data beasiswa tersebut. Oke, saya rasa itu jawaban dari Kamila. Nah, makasih Kamila atas jawabannya. Masih banyak lagi. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi jawaban dari narasumber yang pertama. Selanjutnya, mari kita dengar narasumber yang kedua. Halo. Nah, teman-teman, ini adalah narasumber saya yang kedua. Mungkin bisa perkenalan juga. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Cintami Islami. Saya salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan akuntansi. Baik, Cintami, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan program beasiswa di kampus kita. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Cintami, apakah semua mahasiswa yang membutuhkan beasiswa dapat terfasilitasi? Baik, untuk menurut saya pribadi, saat ini belum, karena begini, saya tidak tahu bagaimana proses pemilihan data dari kampus mengenai siapa-siapa saja yang bisa menerima beasiswa ini, tapi menurut saya itu belum merata. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena banyak sekali saya dapatkan teman-teman saya yang sebenarnya mereka benar-benar membutuhkan beasiswa, tapi mereka tidak termasuk dalam sasaran tersebut, tapi mereka mendaftar. Nah, ada juga teman-teman saya yang saya rasa itu cukup mampu, namun dia mendapatkan beasiswa. Nah, saya juga mendapatkan kabar bahwasanya mahasiswa yang sudah berada di semester 3 ke atas itu sudah sangat sulit untuk mengurus beasiswa, padahal bisa saja pada saat semester awal mereka rasa mereka mampu untuk membayar UKT, namun
pada saat semester-semester selanjutnya mungkin mereka ada terkendala seperti orang tua yang sudah pensiun, itu mereka sudah merasa membutuhkan beasiswa, namun di situ sudah sangat sulit untuk pengurusannya, seperti akan didahulukan untuk mahasiswa baru selanjutnya seperti itu. Oh iya. Nah, dari jawaban Citami kan intinya beasiswa di kampus ini salah sasaran. Nah, bagaimana pendapat Cintami terkait mahasiswa yang mendapat beasiswa tapi melakukan penyalahgunaan terkait beasiswa tersebut? Sejujurnya untuk hal ini saya sedikit geram dengan mahasiswa yang seperti ini, di mana mereka sebenarnya mampu untuk membayar biaya hidupnya, UKT namun juga. UKT juga, namun mereka memutuskan untuk mendaftar, dan saya juga tidak tahu mengapa dari pihak kampus mereka lolos dalam cross check data tersebut. Nah, sehingga mahasiswa ini menggunakan UKT-nya di luar keharusannya, seperti mereka akan menggunakannya untuk kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, baik. Kemudian menurut Citami, apa upaya yang dapat diterapkan kampus ataupun pemerintah untuk mengurangi ataupun mengatasi penyalahgunaan beasiswa tersebut? Nah, untuk upaya yang dapat dilakukan pemerintah ataupun kampus, di sini sebenarnya yang paling pertama dulu dari pihak kampusnya, bagaimana mereka melakukan pemilihan mengenai data-data untuk mahasiswa yang diberikan sasaran. Sebenarnya di sini saya juga tidak tahu bagaimana caranya pihak kampus dalam memfilter data. Namun itu menurut saya perlu lebih diperketat, agar hal ini tidak berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Nah, untuk selanjutnya itu mungkin ketika kita mendapatkan kasus bagaimana beasiswa digunakan tidak semestinya, mungkin ini bisa diberikan regulasi mengenai orang-orang yang melakukan penyalahgunaan tersebut. Yang melakukan penyalahgunaan beasiswa tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Citami. Semoga harapan-harapan dari Citami dan juga upaya yang disarankan Citami kemudian bisa diterapkan di kampus kita. Terima kasih. Terima kasih. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa tanggapan dari dua narasumber saya yang merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga teman-teman juga dapat memperoleh hal positif dari video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.